Doa saya yang pertama justru untuk Pak Jokowi sendiri. Kalau dia sekarang ini udah gila gitu ya supaya sembuh gitu. Kalau Pak Jokowi sembuh, itu kan yang ketularan dia gila juga ikut sembuh juga gitu. Oh, Ya. maksudnya siapa itu? Ya agaknya ini yang paling ketularan itu ya presiden kita sekarang ini. Saya kritik Mas Roy, kenapa masih 99,9% terus? Ini sudah jelas 100% palsunya. Jangan lupakan saya, kalian harus menghadirkan saya di sidang. Gitu. Sebagai saksi. Sebagai saksi, ya toh. Terus saya punya bukti bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu palsu. Tarian pertama itu dari atas ke bawah. Sedangkan yang lain itu dari bawah ke atas. Mas Bambang bisa memaafkan apa yang Pak Jokowi telah dibuat kepada Mas Bambang? Saya itu bahkan sudah membicarakan ini dengan Pak Jokowi lewat ajudan-ajudannya itu ya. Bambang Tri mau ketemu. Tujuannya mau memaafkan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali di acara kesayangan kita PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak bersama saya Pumpida Hidayatullah. Tidak terasa ternyata tahun 2025 sudah hampir di penghujungnya. Dan tentunya biasanya di akhir tahun tuh banyak sekali orang berdoa. Nah, konon kabarnya, bukan konon kabarnya, tapi dia sudah dijamin gitu. Kalau orang-orang yang terzalimi, itu biasanya doanya menjadi doa yang mudah untuk dikabulkan. Nah, seperti apa sih orang-orang terzalimi ini? Salah satunya orang terzalimin ini selama 5 tahun terakhir adalah Mas Bambang Tri. Dan sudah ada di studio bersama saya, Pumpida Hidayatullah. Kita akan bahas kira-kira doanya dia di akhir penghujung tahun ini seperti apa. Selamat datang, Mas Bambang. Gimana? Ya. Udah siap-siap berdoa dong nih ya? Ya, udah. Ya. Sebelum berdoa, Mas Bambang ini dizaliminnya seperti apa sih? Terzaliminnya seperti apa sih? Ya, secara kasat mata itu kan yang jelas saya dipenjara 2 kali, totalnya sampai 5,5 tahun. Dan selama prosesnya itu kan saya kayak diingkari, seolah-olah saya bukan manusia gitu tuh. Jadi semua omongan saya di depan sidang itu kan nggak diperhatikan sama sekali sama hakimnya. Seperti kata-kata Pak Jokowi ya, saya direndahkan serendah-rendahnya. Iya. Ya kan seperti itu ya kira-kira. Padahal dia sendiri sama Mas Bambang yang seperti itu gitu. Yang merendahkan saya serendah-rendahnya itu dia. Gitu. Iya. Jadi merasa terzalimin sekali ya. Iya. Nah, jadi selama 5 tahun itu selama di penjara berdoa nggak? Ya berdoa, tapi kalau dalam penjara itu memang ada semacam mitos gitu ya. Doanya orang di penjara itu nggak manjur. Masa? Kenapa? Iya, harus nunggu bebas dulu. Oke, sekarang akhir tahun di penghujung tahun 2025. Iya. Kalau mau berdoa, kira-kira doanya seperti apa nih? Supaya nanti tahun 2026 mungkin lebih baik lagi. Tentu bukan hanya buat Mas Bambang, tapi buat semuanya. Gimana? Doa saya yang pertama justru untuk Pak Jokowi sendiri. Supaya dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua ini kan kesembuhan apa nih? Karena memang agak sakit kan? Iya. Ya kesembuhan lahir batin lah. Kalau dia sekarang ini udah gila gitu ya supaya sembuh gitu. Ya. Kalau soal fisik itu lebih gampang saya kira. Yang penting lebih kelihatan juga ya. Iya. Yang penting jiwanya ini yang harus balik gitu. Karena kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal gitu ya, kita susah memang gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi supaya sembuh lagi dari persoalan sakit jiwa gitu, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, terus masa cuma satu doanya? Ya itu kan banyak list dong, banyak gitu. Iya, terus kedua, kalau Pak Jokowi sembuh, itu kan yang ketularan dia gila juga ikut sembuh juga gitu. Maksudnya siapa itu? Ya agaknya ini yang paling ketularan itu ya presiden kita sekarang ini. Kok bisa begitu kesimpulannya? Iya, kan kita bisa melihat kenapa Pak Prabowo itu akhir-akhir ini membuat
kebijakan-kebijakan yang kontroversial gitu. Masalah bencana di Sumatera misalnya, tidak ada keputusan yang tegas untuk menjadi bencana nasional. Padahal semua orang yang berpikir sehat itu sudah layak untuk dinyatakan sebagai bencana nasional gitu. Itu. Terus masalah. Tapi apa hubungannya dengan Pak Jokowi, kan nggak ada sebetulnya? Enggak, saya yakin ya. Saya yakin ini karena pengaruh warisannya Pak Jokowi itu menular, Mas. Oh begitu ya? Iya, gitu. Kok bisa, emang ahli jiwa bagaimana? Saya mengalami sendiri hal-hal seperti itu. Oh iya. Nah. Terus ada doa yang berikutnya? Ya tentu saya berdoa untuk diri saya sendiri. Ya, alhamdulillah ini saya sudah dalam hubungan yang baik. Saya sudah bisa berhubungan dengan istri saya, dengan anak-anak saya, dan dengan kakak saya itu. Walaupun belum penuh gitu ya, tapi udah ada. Belum normal ya, belum normal. Ya. Mas Bambang, ini kan masih ada lagi doa yang lain. Mungkin sekalian disebutin nih sebelum kita masuk ke diskusi selanjutnya nih. Ya. Dan yang ketiga adalah supaya para teman-teman yang sudah mendukung perjuangan saya ini tetap sabar gitu ya. Jadi memang nggak bisa kita memaksakan waktu kapan ini akan berhasil gitu. Nah itu semua tergantung pada kehendak Tuhan toh. Iya. Emang perjuangan apa lagi nih Mas kira-kira yang masih harus dilanjutkan? Ya kalau misalnya nanti yang proses hukum ini tidak benar juga gitu, saya akan maju lagi. Maksudnya proses hukum yang mana nih? Iya terhadap Rismon CS itu toh. Oh. Ya. Jadi proses hukum mengenai masalah ijazah. Iya. Ijazah palsunya siapa? Iya Pak Jokowi itu. Iya. Padahal Mas Bambang udah lebih lama tuh yang ngomong. Iya. Tapi kan Mas Bambang ngomongnya bukan ijazah mahasiswa kan. Iya. Tapi saya juga untuk ijazah UGM-nya juga punya bukti-bukti yang sebelum teman-teman Mas Roy, Bung Rismo sama Dr. Diva itu udah duluan ya. Apa itu? Yaitu saya punya bukti bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu palsu. Gitu. Buktinya di mana? Buktinya saya bandingkan dengan ijazah lain tuh yang asli tuh. Itu titik awal ngambilnya tanda tangan aja itu sudah beda gitu loh. Iya. Ya, itu nanti kalau memang yang Rismon CS dan Egy Sujana CS ini mengalami kekalahan lagi di sidang mereka, saya akan maju itu. Iya. Gitu. Tapi kan infonya nih kalau tanda tangan ya, soal tanda tangan ijazah, awalnya ijazahnya kan banyak. Rektor itu kan tanda tangan ijazah bisa ribuan gitu, nggak hanya ratusan tapi ribuan sekali kelulusan itu. Apalagi sekelas UGM kan, sekali lulus kan jurusan macam-macam tuh di sana. Rektor tanda tangan. Ya teman tanda tangan nggak bisa sama semua, pasti ada yang beda-beda tuh. Nah ini yang membedakannya apa kira-kira? Kalau benar-benar ini beda dan palsu, gitu. Supaya yakin nih penonton kita kan. Sederhananya, yang punyanya Pak Jokowi itu, ijazahnya yang diakui Pak Jokowi itu, tanda tangan pertama itu dari atas ke bawah. Tarian pertama itu dari atas ke bawah. Sedangkan yang lain itu dari bawah ke atas. Itu kan nggak mungkin memang itu bukan tanda tangannya Pak Rektor gitu loh. Ya. Sama Pak Rektor sendiri nggak kenal tapi ya? Ya enggak, itu sudah nggak ada beliau. Sudah nggak ada. Ya, dong. Jadi Mas Bambang tadi kan katanya ini kan ada persoalan hukum ya sama teman-teman Mas Roy CS ini ya. Nah, tadi mau maju lagi nih, maksudnya mau maju lagi gimana sih? Yuk, bukan. Maksudnya kan udah ada kasusnya. Iya. Mau maju lagi, mau maju gimana? Artinya saya numpang di kasusnya yang 8 orang ini sekarang. Jadi mereka harus datangkan saya sebagai saksi. Oke. Ya, gitu. Iya. Jadi sebelum putusan dong. Iya. Kalau tadi kan kesannya kan statementnya sesudah putusan kalau ini gagal
Mas Bambang mau maju lagi, majunya gimana gitu? Maksud saya itu dalam perkara mereka. Dalam perkara ini ya, untuk jadi saksi siap. Saksi siap. Saksi apa tuh kira-kira? Saksi fakta dong. Oh. Karena itu sudah saya uraikan di depan sidang saya sendiri. Gitu. Jadi saksi faktanya kira-kira fakta-fakta apa yang bisa diungkapkan di dalam konteks membantu Mas Roy CS ini? Tadi yang masalah ijazah UGM ya. Karena kan kasusnya memang ijazah UGM kalau ini ya, bukan ijazah SMA atau yang lain. Itu masih ada satu lagi bahan, yaitu masalah Jokowi itu masuk UGM-nya tahun berapa gitu. Dia kan ngakunya masuk UGM-nya tahun 80. Iya. Padahal ada saksi yang namanya Bu Sri Adiningsih itu kan jelas mengatakan Jokowi itu teman seangkatan saya di SMP. Dan Bu Sri Adiningsih masuk UGM-nya tahun 81. Iya. Itu nanti kita ambil aja apa bahan-bahannya Bu Sri Adiningsih itu tuh. Tapi Bu Sri Adiningsihnya mau bersaksi nggak? Kan beliau sudah meninggal. Oh, sudah nggak ada? Iya, yang mau kita cari kan yang... Nah, waktu itu Mas Bambang dapat statement itu dari mana? Bu Sri Adiningsih itu kan nulis buku sendiri. Oh, ada bukunya? Iya. Bukunya apa? Bisa didapat nih sekarang? Ada, saya sudah dapat itu. Oh, sudah dapat bukunya itu. Buku itu loh, bareng-bareng dengan seluruh anggota Wanti Press itu. Oh, iya. Jadi itu kan jelas. Tahun berapa Bu Sri Adiningsih lulus SMP, lulus SMA, masuk UGM gitu kan. Ya kok semua beda dengan Jokowi. Oh, padahal statementnya sama. Iya, padahal Bu Sri Adiningsih dengan tegas menyatakan saya itu teman seangkatan Pak Jokowi di SMP 1 Surakarta dulu gitu loh. Oh, kan bisa aja orang itu kalau di universitas dia lulus SMA-nya bareng, tapi masuk universitas bisa beda. Iya. Karena biasanya kan diterima di universitas negeri kan nggak gampang tuh. Iya. Bisa aja yang berikutnya bisa 2 tahun kemudian. Jadi kalau beda setahun lumayan. Masa Pak Jokowi lebih pintar dari Bu Sri Adiningsih? Lah saya nggak tahu, makanya nih kan kita mau gali. Iya. Itu jelas nggak mungkin karena Bu Sri Adiningsih ini bintang kelas terus kan. Oh. Bahkan dia lulus UGM-nya pun cepat, kurang dari 5 tahun. Oke. Iya tuh. Dan dia kemudian S2, S3 kan ke Amerika gitu. Jadi cukup jelas lah bahwa Bu Sri Adiningsih track record-nya ada ya. Dan resmi tercatat semua ada. Dokumennya itu kan ada. Iya. Gitu. Kalau apa namanya Bu Sri Adiningsih di bukunya itu hanya menceritakan tentang Pak Jokowi itu aja atau ada yang lain ceritanya? Ya enggak, cuma itu aja tuh. Cuma itu aja. Yang lain kan soal dia di Wanti Press tuh, apa misi visinya gitu. Ada menyangkut pemerintahan Pak Jokowi di bukunya itu? Enggak, karena itu di awal Bu Sri Adiningsih jadi ketua Wanti Press itu. Oh, jadi belum ada cerita tentang bagaimana pemerintahan itu dijalankan, belum ya? Bahkan Bu Sri Adiningsih sendiri mungkin belum menyadari Pak Jokowi itu masuknya UGM tahun berapa, jadi nggak ada pikiran lah bagi dia. Iya. Tapi dia hanya bilang dia bareng-bareng karena dia satu SMP. Iya. Jadi bareng-bareng satu angkatan, gitu kan? Iya. Tapi ketika dia kuliah dia nggak cerita tuh tentang bagaimana di perkuliahan dan lain-lain. Pernah ketemu Pak Jokowi sedang kuliah. Dia nggak, karena nggak dalam rangka itu bukunya itu. Dia cuma mengatakan mudah-mudahan ini Pak Jokowi ini pemerintahannya nanti baik karena saya dulu kenal dia di SMP, itu teman satu angkatan saya gitu. Iya. Ini kan Mas Roy, Bung Rismon, Dr. Tiva dikasih lihat kemarin ijazahnya ya. Walaupun nggak boleh diraba, nggak boleh dirasa-rasani gitu. Dan kan katanya tetap konsisten kalau kata Mas Roy. 99,9% palsu gitu. Nah Mas Bambang kan belum pernah lihat juga. Iya. Nah, kalau menurut Mas Bambang gimana? Yakin nggak itu kalau sesuai dengan Mas Roy yang diomongin? Saya yakin itu benar. Bahkan saya kritik Mas Roy. Kenapa masih 99,9% terus? Ini sudah jelas 100%. Gitu loh. Iya loh. Udah jelas 100% apa? 100% palsunya. Oh. Gitu. Kenapa? Kenapa? Kan belum lihat. Iya, saya nggak perlu lihat toh.
karena saya yakin Jokowi itu nggak lulus SMA, nggak punya ijazah SMA. Oh, Gitu. rentetannya dari Iya, situ, pengambilan kesimpulannya dari situ. Tapi Bu Sri Adiningsih kan ngomong bareng-bareng, seangkatan, berarti masuk UGM-nya bareng dong. Harusnya kan bareng, tapi kenyataannya kan lain sekarang nih. Bu Sri Adiningsih jelas tahun 81 baru masuk UGM. Iya. Pak Jokowi 80. Iya, berarti tamat SMA-nya Bu Sri Adiningsih itu 81, Jokowi 80. Gitu. Masuknya SMA, Bu Sri Adiningsih 78, kok Jokowi bisa 77. Oh, gitu loh. Padahal seangkatan. Seangkatan itu. Itu kata bukunya Bu Sri Adiningsih. Ya. Itu jadi akan dibawa ke nanti sebagai saksi. Iya. Tapi itu nggak bisa langsung jadi kesaksian loh, Mas. Karena kan faktanya fakta dari seseorang, tulisan seseorang yang memang sudah nggak ada juga. Iya. Agak sulit. Ada fakta lain nggak yang kira-kira memperkuat? Enggak, itu kan bukti surat masuknya itu nanti dari buku itu. Bukti surat gimana tuh maksudnya tuh? Yang bukti surat itu kan berarti ada dokumen tertulisnya yang menyatakan itu. Gitu. Jadi berdasarkan basis dokumen yang ada, dimunculkan lah itu sebagai nanti salah satu barang buktinya. Nah, keterangan saya akan jadi bukti petunjuk. Ini kaitannya apa dengan ijazah Jokowi? Kan nanti pertanyaannya begitu. Lah kalau satu angkatan kan mestinya bareng toh, lulusnya SMP, masuknya SMA, gitu loh. Itu. Mas pernah untuk kasus ijazah yang UGM nih ya, pernah melakukan riset apa lagi selain kan kalau Mas ini kan banyaknya urusan ijazah SMA kan sebenarnya kan. Nah kalau yang untuk UGM pernah melakukan riset apa aja? Itu semua bahan yang kemudian diteliti oleh Pak Arismon, Bu Tifa, Roy Adi Suryo itu juga sudah saya teliti di buku saya tuh. Misalnya soal skripsinya. Oh pernah itu? Iya, ada di buku saya itu. Kalau itu malah mungkin nanti bagus juga untuk dijadikan bukti, walaupun itu sudah dibuktikan juga oleh Rismon, Pak Roy gitu. Temuannya apa tentang skripsi itu? Itu tertulis di buku saya. Ini nggak mungkin kalau nggak skripsi palsu, karena ini ditulis dengan font Times New Roman itu. Ada di buku saya pernyataan seperti itu. Mas waktu itu udah pernah ngelihat itunya? Iya dong, kan ada juga di medsos kan ada itu. Ini skripsinya Pak Jokowi gitu. Itu tahun berapa? Sebelum nulis buku kan berarti lihatnya kan? Tentunya iya, kan nulis bukunya keluar tahun berapa itu? 2022. Yang lewat Facebook itu kan dijualnya kan? 2022. Nah, Mas sendiri risetnya sejak kapan? Sejak saya bebas dari penjara pertama itu, sejak pertengahan 2019 itu. Oh, di situ mengenai masalah Times New Roman. Iya, terus soal Pak Kasmujo itu saya bahas panjang lebar di buku saya itu. Pak Kasmujo ini sudah pasti bukan pembimbing skripsinya Pak Jokowi. Iya. Kenapa di UGM itu Jokowi malah menampilkan Pak Kasmujo inilah pembimbing skripsi saya yang bentak setiap kali saya ngadep gitu loh. Galak banget katanya gitu. Kan di videonya kan. Jadi dikit-dikit suruh pulang lagi, betulin lagi. Saya ingat juga tuh video itu. Nah itu, terus Mas waktu itu nyari apa namanya si skripsinya dari mana? Itu kan sudah bareng dengan publikasi dengan Pak Kasmujo itu kan ada tambahannya macam-macam. Wah, ini skripsinya gitu kan ditampilkan. Tapi sekarang itu udah hilang channelnya itu. Oh, waktu itu di mana dapatnya? Namanya itu Bajai Channel. Oh, Bajai. Iya. Gitu. Oh, jadi ada orang dari Bajai Channel yang ditampilin bentuknya apa? Foto kah atau PDF? PDF. Lengkap itu. Iya. Oh. Gitu. Mas bener-bener masih ada nggak downloadan PDF-nya? Yang ada yang tersisa di buku saya itu aja. Kan itu banyak gitu ya. Tapi saya ambil kan cuma itu yang. Iya.
dari awal kita ketemu tuh Mas janji mau ngirim PDF ke saya belum loh itu. Saya jadi belum sempat baca tuh Oh buku. iya. Jadi tolong nanti saya ini. kirim. Ya. Maksudnya supaya saya punya referensi untuk menggali lebih dalam ya tentunya. Jadi kalau seperti ini artinya si PDF itu udah ada yang hapus. Jadi udah nggak bisa dicari lagi tuh PDF-nya. Kalau di situ ya. Karena Mas Roy itu sama teman-temannya itu kan ketika itu cuma foto-foto doang tuh. Ya. Tapi Risman kan sudah ngadep ke dekan itu. Waktu lihat skripsinya itu yang kemudian ketahuan pakai font itu. Iya, tapi kan itu kan cuma pakai foto gitu. Artinya mereka juga nggak punya full versi dari apa namanya si PDF-nya nggak punya. Mereka itu hanya punya foto-foto dari pengesahannya aja gitu. Itu sebenarnya. Nah kalau ada PDF-nya kan seru ini, kita bisa analisa lebih detail gitu sebenarnya. Nah bisa dicari nggak tuh PDF-nya di data-datanya atau gimana? Ya. Coba dalam waktu yang singkat ini, artinya sebelum sidang mereka vonis gitu. Saya akan. Soalnya kalau kita pakai PDF, artinya kan secara digital kita bisa lihat terms documentsnya seperti apa, bisa dianalisa. Terus, kalau foto dengan PDF beda, PDF lebih akurat dalam konteks ininya, apa namanya ukuran dan lain-lainnya. Kadang-kadang kalau foto kan distorsi sedikit gitu ya, itu yang jadi persoalannya sebenarnya. Nah, ya mudah-mudahan dapat lah biar kita bisa bantu juga teman-teman yang sedang berjuang ini ya. Nah, itu perjuangan yang akan dilakukan. Jadi Mas akan jadi saksi ya. Ya. Makanya saya juga perlu memperingatkan kepada 8 tersangka ini, jangan lupakan saya. Kalian harus menghadirkan saya di sidang, gitu. Sebagai saksi. Sebagai saksi ya, Bang. Iya. Kalau dulu kan ya ibaratnya kan bukan ibarat, kenyataannya kan Pak Jokowi sedang berkuasa pada saat Mas bermasalah dengan beliau dan nah sekarang kan udah enggak. Apakah kira-kira proses hukum yang Mas alami zaman dulu itu akan kejadian sama teman-teman ini sekarang? Ya kita harus tetap asumsinya begitu karena Jokowi masih bisa bermain di belakang layar toh. Dan saya tadi sampai bilang Presiden Prabowo ini ketularan gilanya Jokowi. Ya sampai begitu kan artinya itu ada masalah di situ. Jadi kita harus mengambil posisi seolah-olah Pak Jokowi masih seperti presiden. Harus kita lawan habis-habisan dengan data yang kita punya gitu loh. Gitu. Iya. Dan kenyataannya PK saya kan ditolak. PK-nya ditolak. Ya. PK itu susah sekali namanya. Iya makanya. Karena PK itu harus ada benar-benar novum baru dan lain-lain ya. Dan sebenarnya kalau soal itu ada novumnya. Karena pasal yang menghukum saya itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal yang mana itu? Yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu. Tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran itu. Iya. Itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dan menyatakan pasal ini inkonstitusional. Oke, novumnya itu. Ya. Terus yang pasal ITE, itu kerusuhan yang keonaran yang ditimbulkan harus terjadi di dunia nyata. Itu juga sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi bukan di dunia sosmed aja gitu, tapi harus di dunia nyata. Iya. Kan nggak ada juga di dunia nyata yang jadi onar kan? Tidak ada. Ya, itu kan bahkan sejak persidangan saya itu kan hakim seperti nggak melihat sama sekali soal itu. Misalnya soal keonaran itu harus terjadi di dunia nyata itu. Mereka nggak mengatakan bahwa ini ya media sosial ini sudah onar juga gitu. Sampai saksi ahli saya kayak Pak Rocky Gerung kan nggak digubris oleh hakim itu. Iya. Padahal
Pak Rocky Gerung dengan tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang diunggah di dunia maya itu mengalami abstraksi. Ya, toh. Jadi nggak akan pernah sama itu dengan apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Gitu. Sementara jaksanya ngomong dengan sekarang saya sebut logical fallacy ya. Katanya ya dunia maya itu apa cerminan dari dunia nyata gitu. Gitu. Bagaimana ada cerminannya kalau keonarannya nggak ada loh? Gitu. Nah, dulu Bung Rocky itu hadir sebagai saksi itu Mas yang minta. Iya. Dan beliau sebagai saksi ahli atau saksi apa? Saksi ahli, Pak. Saksi ahli. Iya. Waktu itu apa yang diangkat di dalam konteks kesaksiannya Bung Rocky? Iya, yaitu Bung Rocky mengatakan bahwa semua yang diunggah di medsos itu sudah mengalami abstraksi. Ya dong. Itu bahasanya tinggi banget tuh. Iya. Kira-kira kalau pakai bahasa orang biasa apa tuh? Ya, kalau saya ngerti, tapi maksudnya kan dalam bahasa diterjemahkan ke bahasa orang biasa. Yang namanya keonaran itu kan bukan cuma abstraksi gitu loh. Iya. Jadi harus dibedakan. Jadi benar-benar harus ada kerusuhan, harus ada orang yang istilah berkelahi lah kalau perlu gitu. Ada orang yang mohon maaf nih terluka gitu kan, kira-kira kan. Mungkin analoginya bisa begini. Orang berpikir saya mau mencuri, tapi dia tidak mencuri, itu kan nggak bisa dipidana. Iya. Walaupun dia punya pikiran, itu kan abstraksi dari perbuatan sebelum dia melakukan itu. Ya, analogi yang paling dekat, saya kira itu. Tapi kalau korupsi dari berpikir udah bisa ditangkap sebelum kejadian. Ya. Kalau korupsi harus. Iya. Bahaya kalau nggak. Iya. Tapi kan hukumannya juga beda antara yang sudah. Hukumannya beda, udah pasti. Iya. Oke, Mas. Tadi kita belum mendalami kita tahu lah bahwa 5,5 tahun terzalimi. Tapi ada hal-hal yang kecil-kecil nggak yang benar-benar dirasakan? Iya, bukan kecil-kecil, ini malah lebih parah dari yang penjaranya itu sendiri loh. Nah, apa aja? Yaitu saya kan sepulang dari penjara ini sudah bisa komunikasi dengan istri saya dan anak-anak saya, ya meskipun belum terbuka sepenuhnya, tapi saya melihat betul bahwa ada. Maaf nih, saya harus nanya. Iya. Mas nih sekarang statusnya tuh cerai, pisah ranjang, atau gimana dengan istri? Ya tidak cerai. Kalau cerai kan itu harus saya yang mengatakan itu ya. Iya. Bahkan kalau misalnya istri saya itu benar-benar berniat berpisah dengan saya terpaksa memberikan karena saya kenyataannya di penjara, nggak bisa memberikan nafkah lahir batin selama berapa bulan lebih toh itu. Ya, enggak, tapi status yang sekarang ini udah kembali lagi, balik lagi, tinggal bareng lagi atau gimana? Belum. Tapi yang saya dapatkan dari informasi anak-anak saya dan istri saya itu bahwa mereka mengalami tekanan yang luar biasa. Dari mana? Yang arahnya kita pastikan dari Jokowi. Iya, gitu. Berupa apa? Tekanan itu kan tekanan itu kan macam-macam, ada intimidasi, ancaman, macam-macam. Iya, misalnya mereka selalu diteleponi, di WA-ni orang-orang, pokoknya sampai sekarang itu? Enggak, selama saya di penjara. Ya. Bahwasanya kamu jangan kembali lagi sama suamimu gitu. Itu pokoknya suamimu itu enggak bakal pulang cepat gitu. Iya. Itu ke istri atau ke anak-anak? Ke istri. Anak-anak enggak tapi? Anak-anak juga. Anak-anak umur berapa pada saat itu? Waktu saya di penjara yang kedua kali itu, anak saya yang pertama, yang sulung, itu kan baru kelas 2 SMA. Oh, udah dewasa lah ya, dewasa. Iya. Terus yang lain? Adiknya baru kelas 2 SMP. Dapat juga itu ancaman? Iya. Walaupun kelas 2 SMP? Iya. Widih. Iya, kan masih di bawah umur itu kan. Iya. Tapi kira-kira ancamannya itu seperti apa? Kalau kata istri tadi kan seperti jangan kembali lagi,
Kalau ke anak-anak seperti apa itu? Ya seperti seolah-olah masih ada bukti-bukti WA-nya itu atau ancaman-ancamannya itu? Iya, kan saya dari anak saya, ya. Saya kira mereka bisa dijadikan saksi juga kalau bentuk tekanannya itu seperti apa gitu loh. Yang saya tahu, yang jelas mereka tidak pernah bisa saya kontak selama saya di penjara tuh. Oh. Gitu. Enggak, tapi waktu itu ancamannya tuh ke anak-anak ini seperti apa modelnya? Ya seperti tadi. Kan kalau ke istri jangan balik lagi, masa ke anak jangan balik lagi sama bapaknya kan susah. Bukan mungkin. Makanya apa enggak, gitu maksud saya. Misalnya anak saya ini yang masih sekolah itu loh, pengen punya laptop, pengen punya apa gitu yang untuk sekolahnya. Iya. Nah itu waktu nagihnya itu pakai itu. Nagih gimana maksudnya? Itu kan apa ya, kayak kredit gitu loh. Oh, kredit. Ya, jadi beli laptop dengan cara kredit, yang nagihnya. Waktu nagihnya itu pakai kata-kata seperti itu. Gitu. Kata-kata seperti apa itu? Kamu kan anaknya Bambang Tri, itu apa musuhnya Jokowi gitu. Kamu kalau nggak bayar nanti bapakmu itu nggak akan pulang kayak gitu. Oh. Gitu. Tapi kan itu bisa aja oknum tukang tagih. Kalau oknum tukang tagih kan caranya memang kasar-kasar. Iya, gitu. tapi kan kausa primanya tetap pada Jokowi. Gitu loh. Gitu. Iya. Artinya kan bukan seseorang yang disuruh oleh pihak sebelah sana yang langsung datang terus mengintimidasi, nggak seperti itu. Tapi kalau kayak begitu sih, saya sih lihat ya bisa juga terdistorsi ya di dalam konteks itu. Nah jadi mungkin, nah sekarang ini belum bisa kembali lagi nih, belum bisa satu rumah lagi, belum bisa. Sebenarnya sekarang Mas Bambang di mana tinggalnya? Dengan siapa? Saya nomaden. Nomaden. Ya ke Jakarta, ke Solo, ke Blora. Tapi ya tetap di alamat saya itu di Blora itu. Oh, di situ tetap. Ya. Yang jelas dari Jokowi itu misalnya yang terhadap istri saya itu. Iya. KTP saya dirubah menjadi statusnya belum kawin. Sama siapa? Sama Dukcapil loh. Kan belum kawin nggak boleh, kan udah pernah kawin. Lah iya. Kan statusnya kawin atau tidak kawin, atau cerai atau KTP apa. sebelumnya ya sudah kawin, tapi begitu saya di penjara, ketika saya minta lagi untuk pembaruan gitu, yang keluar belum kawin statusnya itu. Lah, kok bisa begitu? Lah makanya itu yang aneh kan. Gitu. Kan tidak mintanya waktu di dalam penjara itu, minta KTP. Iya, untuk pembaruan itu, untuk minta cerita baru gitu kan. Kan itu seumur hidup toh KTP toh? Harusnya seumur hidup, karena mengingat usia saya toh sudah. Enggak, sekarang KTP nggak ada pembaruan seumur hidup. Apalagi gitu ya. Dari sejak tahun 2018, pokoknya saya dari awal pun juga udah begitu, yang iktp ya. Iya. Kan siapa yang bisa mengubah itu? Kan catatan sipil itu, Dukcapil itu, kependudukan itu di kabupaten. Lah kenapa mereka berani melakukan tindakan yang begitu? Itu kan jelas melanggar hukum itu. Iya. Itu siapa yang merintahkan lagi kalau bukan yang punya kepentingan dengan Jokowi gitu. Iya. Mas Bambang nggak mau berdoa supaya bisa kembali ke anak-anak dan istri? Iya, kalau itu kan saya berdoanya sejak dalam penjara, dan ini sudah tiap hari juga berdoa begitu ya, bukan khusus akhir tahun ya. Iya, sudah dikabulkan gitu, karena istri saya bilang ya saya akan kembali kepadamu, tapi tunggu dulu. Ini situasinya belum memungkinkan sekarang ini, kata dia. Dan saya ini kan upaya terakhir saya kan sedang meminta rehabilitasi ke Pak Prabowo itu. Sudah? Sudah. Oh, kemana? Lewat siapa? Lewat Pak Yusril. Pak Yusril Iza Mahendra. Dan sudah pernah ketemu sama Pak Yusril? Enggak, lewat orangnya beliau lagi gitu. Dan itu sudah kata Pak Yusril sudah diajukan, sudah di mejanya Prabowo semua. Tinggal nunggu tanda tangannya Pak Prabowo katanya gitu. Nah, di situ ada, mohon maaf nih, kalau bicara orangnya Pak Yusril itu siapa? Namanya Dr. Ina.
Dokter Ina. Iya, iya. Saya juga belum pernah ketemu, cuma komunikasi lewat HP aja. Oh, Gitu. Iya. Itu memang udah diproses. Ya. Pak Bambang, mohon maaf nih, dimintain uang kah atau apa? Enggak ada. Oh, berarti memang baik ya, mau nolong ya. Karena itu bareng dengan banyak yang lain juga kan, yang tahanan politik. Kalau bisa dapat rehabilitasi semua. Iya. Dan itu menyangkut juga kompensasi keuangan juga gitu loh. Oh, kalau kena rehabilitasi dapat semacam ganti rugi atau apa gitu ya? Iya. Oh, dapat kompensasi ya? Iya. Makanya harapan saya, doa akhir tahun saya supaya Pak Prabowo ini nggak ketularan penyakitnya Jokowi. Iya. Ya penyakit nggak waras itu aja lah. Iya. Saya bahkan punya keyakinan kalau Jokowi ini orang waras, nggak mungkin dia melakukan pemalsuan yang mutlak seperti itu, gitu. Pemalsuan apa? Ijazahnya itu toh. Oh, kan harus clear. Ya. Kan Pak uang nggak dipalsukan, kan? Makanya pemalsuan itu harus clear yang mana? Karena pemalsuan itu harus ada objeknya. Oh, seperti itu. Ya mudah-mudahan doanya bisa ini ya berjalan dengan istilahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tuh cuma penasaran aja, Mas. Kan kadang-kadang kita nih sebagai orang-orang ya di dalam konteks kita dizalimi, lebih baik kita tidak usah dendam, lebih baik kita ikhlas dan kemudian kita memaafkan aja. Iya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya simpel nih sekarang. Ini mumpung akhir tahun juga nih 2025. Mas Bambang bisa memaafkan apa yang Pak Jokowi telah dibuat kepada Mas Bambang? Saya itu bahkan sudah membicarakan ini dengan Pak Jokowi lewat ajudan-ajudannya itu ya, lewat pengacara saya. Bambang Tri mau ketemu. Tujuannya mau memaafkan Anda, gitu loh. Tapi Pak Jokowinya ya nggak mau nerima-nerima toh. Gitu. Kalau soal memaafkan, itu saya kira. Jadi Mas Bambang udah pernah komunikasi dengan Pak Jokowi lewat ajudannya. Mohon maaf, siapa aja ajudannya? Itu yang tahu pengacara saya toh. Oh, pengacara ya, udah. Pengacaranya waktu itu siapa? Pak Pardiman itu. Pak Pardiman ya. Biar lengkap dengan ceritanya ya. Oh, gitu ya. Tapi nggak pernah ada direspon. Gitu. Iya. Padahal kenapa nggak Mas Bambang buat statement publik aja? Kan sama aja, memaafkan kan nggak mesti langsung ketemu. Oke. Nanti mungkin akan saya buat ini akhir tahun ini. Buat, direkam, disebarkan. Bahwa terlepas dari berbagai macam hal yang dialami. Dan itu sebenarnya yang paling penting bagi Pak Jokowi loh. Kalau dia sudah saya maafkan, saya yakin beban pikiran beliau itu akan jauh berkurang dan itu baik untuk kesehatannya itu. Oh. Gitu. Tapi kan bebannya bukan di Mas Bambang lagi, bebannya di yang lain juga sekarang. Mungkin. Ya, saya kan ini berbicara tentang Pak Jokowi. Iya, bukan. Bebannya Pak Jokowi kan bukan berhadapan dengan Pak Bambang, Mas Bambang lagi sekarang. Tapi kan ada Mas Roy, ada yang lain-lain ini. Itu juga masih jadi beban. Kan belum selesai juga kasusnya. Gitu, kalau itu nggak bisa dihindari ya, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Maksudnya beban dia yang di luar hukum itu memperlakukan saya secara keji atau zalim itu loh. Iya. Kalau dia akui, saya maafkan, saya kira gitu loh. Gitu. Apa mau dia ngakuin? Ya siapa tahu dia mau dengan doa. Doa bisa berubah ya. Dengan doa kan orang bisa berubah ya. Syukurlah kalau Mas Bambang mau memaafkan karena di dalam konteks mencari kebenaran, di dalam konteks mencari kebaikan, kedamaian. Nah, mumpung akhir tahun ini ya kita seyogianya harus saling memaafkan. Makanya kan setiap Idul Fitri kan kita saling maaf-maafan ya. Tujuannya supaya kita kembali ke kesucian gitu kan sebetulnya. Dan sebenarnya kan ini ada ilham dari dunia tasawuf gitu loh. Kalau saya tidak memaafkan Jokowi, itu berarti saya lebih jelek dari Jokowi. Gitu loh. Saya juga ngeri juga, dalam itu. Juga. Ilmunya dalam juga nih. Kan gitu. Jadi kita itu nggak boleh merasa bersih di hadapan Tuhan. Iya. Mas, nanti kan insya Allah nih mudah-mudahan doanya tentang rehabilitasi juga terlaksana dan lain. Kalau sudah direhabilitasi, mau ngapain?
Maksudnya kan gini kan, Mas ini kan Iya. ini apa namanya nih wartawan ya, Iya. tukang nulis, Iya. tukang buat berita. Iya. Kira-kira apalagi berikutnya yang mau ditulis dan diceritakan? Maksudnya ya aktivitas ke depan lah ya, bukan dalam konteks menulisnya, tapi Iya. kan nah orang sebagai orang yang aktivis, kreatif, kita nggak bisa diem kan. Iya. Pasti kita mau membuat sesuatu. Nah, Iya. rencananya mau buat apa nanti? Nah, itu masih nunggu apa ilhamnya nih akhir tahun ini. Belum dapat ya. Belum dapat. Gitu. Nggak tertarik gitu untuk melakukan riset tentang ijazahnya Gibran gitu misalnya. Saya kira bukan saya lagi yang harus riset itu kan. Kan masa saya terus gitu loh. Iya. Yang lain aja lah ya. Iya. Jadi sekarang Mas kira-kira kalau misalnya ada pilihan, mau bekerja lagi menjadi wartawan atau ada jenis apa namanya? Enggak, mungkin saya akan lebih fokus ke kampung halaman saya. Oh, di Blora. Ya. Ngapain itu? Ya mungkin bikin apa pertanian yang maju. Oh, mau nanam apa di sana? Ya nanti kita riset dulu toh. Iya. Kalau sekarang produknya di Blora apa yang paling bagus? Ya kalau di tempat saya itu ya apa padi aja itu tada hujan itu tuh. Oh, air susah ya? Susah. Iya. Oh, jadi nunggu hujan baru ada air genangan. Berarti padi nggak bisa setahun penuh produksi terus ya? Cuma 2 kali ya maksimal. 2 kali ya. Itu aja. Yang kedua tentu apa lebih sedikit karena kurang air. Iya. Nah, tempo hari kan banyak program irigasi tuh dibangun oleh Pak Jokowi tuh. Leong waduknya aja nggak berfungsi karena nggak ada saluran irigasinya itu tuh. Jadi bukan karena ini daerahnya Pak Bambang terus jadi nggak dibangun gitu, tapi dibangun. Dibangun. Tapi kan karena itu tidak pakai riset yang matang gitu. Beda dengan zamannya Pak Harto. Pak Harto dulu kalau mau bikin bendungan itu risetnya matang karena punya ahlinya Insinyur Sutami itu yang untuk bikin bendungan itu loh. Iya. Nggak ya jadi bangunan waduknya sama irigasinya ada. Yang di Blora ini. Bangunan irigasinya ada. Dibangun nggak? Dibangun tapi nggak ada saluran irigasinya juga yang baru dibangun Pak Jokowi ini di Blora. Karena nggak ada airnya atau gimana? Enggak, karena nggak ada saluran irigasinya yang tersier, yang macam-macam yang sampai ke sawah-sawah itu nggak ada. Gitu. Tapi di sumber airnya itu ada penadah ada. Airnya ada. Penampungannya ada. Penampungannya ada. Penampungan maksud saya ya. Ada. Gitu. Tapi nggak tersalurkan ke si sawah-sawah itu. Lah mungkin salah satu keinginan saya itu nanti ya udah kita bikinkan aja yang saluran irigasinya itu. Gitu. Nah, sumber airnya dari mana? Ada tapi. Itu kan dari bukit-bukit gitu ya, terus ditampung di bawah gitu. Itu. Kalau air sungai mengalir banyak tapi dari atas. Atau nggak ada aliran sungai sama sekali? Kalau di situ yang di daerah dibangun waduk itu ya ada yang dari berarti bisa ditangkap dari si sungai itu terus kemudian didistribusiin ke bawah ya. Kalau masalah yang sungai besarnya itu kan Blora itu dilewati yang namanya Bengawan Solo itu. Oh, ada lagunya tuh ya. Iya, sebenarnya kalau Jokowi ini paham soal bendungan, dia akan bangun di Bengawan Solo itu yang namanya di Blora itu yang namanya bendung gerak. Oh. Jadi sungai di bendung, ya yang di atasnya itu yang jadi waduknya gitu loh. Iya. Mas Bambang ini kan orang Jawa nih. Iya. Orang Jawa ini bisa jadi presiden loh suatu saat. Saya enggak, itu kan saya harus tegas ini kepada rakyat gitu. Nggak ada ambisi untuk ke sana. Saya nggak punya. Karena apa? Karena saya yakin saya bukan yang terbaik. Gitu loh. Gitu. Ya saya begini untuk apa ya? Cuma supaya presiden kita itu punya watak dasar yang jujur lah. Iya. Gitu. Jadi jangan kemudian terulang lagi juga di masa yang akan datang tentunya kejadian-kejadian seperti ini. Oke. Ya artinya semua bisa transparan lah ya. Jadi
Ya, kita berharap pemimpin-pemimpin Indonesia ke depan lebih transparan lah dalam berbagai macam hal. Ya, oke. Dan yang paling penting lagi juga mungkin harus jadi teladan bagi masyarakatnya. Wah, ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan secara langsung dari lubuk hatinya Mas Bambang di podcast kali ini. Silahkan aja, langsung aja nih ke audiensnya. Silahkan. Ya, saya nyatakan dari hati saya yang paling dalam bahwa saya itu sudah memaafkan Pak Jokowi dalam hal-hal yang beliau lakukan terhadap saya yang menyangkut keluarga saya itu yang di luar kemanusiaan itu. Karena kalau saya nggak memaafkan Pak Jokowi, secara tasawuf ini saya akan lebih jelek dari Pak Jokowi gitu loh. Terus kedua, saya memohon atau meminta atau mengetuk hati Presiden ini, Pak Prabowo, suara saya ini sebenarnya adalah suara rakyat juga, gitu loh. Ya memang suara rakyat. Iya, enggak, artinya saya yakin walaupun kalau ditanya, ya seperti itulah. Kita harus bisa mencapai apapun persoalan sejelek apapun, separah apapun yang kita alami dengan Pak Jokowi ini tetap bisa kita atasi, gitu loh. Ya. Nah, soal bencana alam segala macam itu ya sebaiknya Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat itu, gitu. Gitu. Yang lain mungkin masih ada? Apa sudah cukup? Ya ini, kalau Pak Jokowi nggak segera merespon ini atau nggak cepat berubah dengan akal sehatnya, ya, saya mungkin akan melakukan segala hal untuk membuat Bapak kembali kepada akal sehat itu. Gitu. Saya bisa saja ini misalnya saksi-saksi yang didatangkan Pak Jokowi di sidang saya soal SMA macam-macam itu, yang punya nomor seri ijazah yang Pak Jokowi pakai itu, saya bisa aja menangkap mereka dengan teman-teman saya. Tapi kan itu nggak saya lakukan. Tapi kalau mudah-mudahan ini nggak terjadi ya, itu kalau yang terjelek kan itu. Jadi kayak kita sebagai rakyat menangkap orang itu, terus kita bawa ke polisi, gitu supaya dia ngomong yang sebenarnya, gitu kan. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi lah. Saya yakin Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk dapat itu tadi. Ya tuh. Dapat apa tuh? Dapat kewarasan. Oke. Siap. Terima kasih Mas Bambang udah hadir di acara ini. Ya, jangan bosan-bosan, nanti kita akan coba undang lagi di dalam kesempatan berikutnya tentunya. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini doanya semua terkabul tentunya, dan tahun 2026 tentunya bisa menjadi tahun yang lebih baik untuk Mas Bambang, untuk Mas Bambang dan keluarga tentunya, dan juga mungkin untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Mudah-mudahan seperti itu. Baiklah, itu tadi Mas Bambang Tri yang sudah menceritakan bagaimana berbagai kezaliman yang dia sudah hadapi selama beberapa 5 tahun terakhir ini, dan beliau nampaknya sudah ikhlas di dalam konteks memaafkan. Nah, namun beliau berharap tetap harus ada yang namanya basis perbaikan dan itikat baik dari orang-orang disebutkan tadi yang diharapkan, dan mudah-mudahan doanya di akhir tahun 2025 ini bisa menjadi terkabul di tahun 2026 mendatang. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Sampai di episode PhD 4K berikutnya. Podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Luar biasa.